yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali ajaran dari seseorang yang mana dia mencoba membandingkan Yesus dengan nabinya. Ya sebenarnya kalau mau berpikir mengajarkan mengenai nabinya silakan aja. Tapi ini persoalannya bahwa Yesus. Intinya dia ingin mengatakan bahwa daripada Yesus yang jadi Tuhan, lebih baik nabinya dia itu yang lebih layak jadi Tuhan. Cobalah. Maksudnya kenapa juga bandingin Yesus yang adalah Tuhan dengan nabinya? Kalau mau mengangkat nabinya sebagai Tuhan ya silakan gitu loh. Kita juga nggak ngelarang-larang, itu hak asasi Anda. Tapi kalau sudah membandingkan Yesus menjadi Tuhan dan kemudian lebih layak lagi nabinya yang jadi Tuhan, ya berarti saya punya hak jawab dong untuk membela bahwa Yesuslah yang memang benar-benar layak untuk menjadi Tuhan. Bukan karena orang Kristen mengangkat dia jadi Tuhan, tapi memang dia yang adalah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Oke, kita langsung aja dengar videonya. Dimanapun keduanya itu berada selalu membawa berkah. Andai kata keanehan-keanehan dari keberkahan-keberkahan ini terus memaksa kita anggap bahwa Isa itu adalah Tuhan, ini aneh juga. Kalau memang keberkahan itu terus dianggap menjadi Tuhan, maka ada beberapa hal tentang keistimewaan. Kita lihat keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Dalam sejarah Rasulullah SAW tentang pembuatan mimbar Masjid Nabawi, ini juga terdapat cerita bahwa mimbar yang akan diganti oleh mimbar yang baru yang dibuatkan oleh para sahabat, ini pelapa kurmanya menangis. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan benda mati kemudian menjadi hidup, akan tetapi beliau bisa bicara dengan benda yang mati. Dan benda ini diberi tawaran oleh Rasulullah. Ketika itu mimbar yang lama ini menangis kepada Rasulullah SAW sebagaimana anak kecil, akhirnya diberikan tawaran, kamu ingin di surga atau ingin hidup kembali dan tumbuh kembali. Akhirnya pelapa kurma ini memilih untuk di surga. Ini salah satu kesamaan-kesamaan antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah, yaitu sama-sama yang satu bisa menghidupkan yang mati, yang satunya bisa bicara dengan benda mati. Kalau memang keistimewaan-keistimewaan ini memaksa seseorang untuk dijadikan Tuhan, maka yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat-mukjizat, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, dia mengatakan kenapa nabinya layak menjadi Tuhan. Karena mimbar raja yang adalah benda mati itu bahkan sampai bisa menangis. Tapi sebenarnya saya agak bingung dalam bagian ini. Entah saya yang salah atau Bapak ini sendiri yang sebenarnya salah dalam menjelaskan kitabnya. Karena begini, setelah saya mengalami, saya kepo ya, menelusuri apakah benar kejadian ini ada. Ternyata memang kalau tertulis di dalam hadis itu kejadiannya memang ada. Tetapi bukan mimbar yang menangis seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Tapi ternyata yang menangis adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma tersebut menangis ketika dia rindu kepada nabinya Bapak ini. Katanya, bagaimana ada kisah rintihan rindu pohon kurma pada nabi. Dan inilah sebenarnya yang ada di dalam kitab tersebut atau hadis, yang mana ada pohon kurma itu menangis. Dan kemudian nabinya datang untuk menghibur pohon ini. Dia turun dari mimbar dan ketemu dengan pohon ini. Dan nabi tersebut mengatakan demikian, maukah kamu aku pindahkan ke kebun kurma semula, sehingga bisa berbuah dan memberikan makanan bagi orang-orang yang beriman? Atau aku pindahkan ke surga, setiap akarmu meminum air dari minuman surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu. Dan ternyata pohon kurma tersebut memilih pilihan kedua. Kemudian Nabi bersabda, hafal insya Allah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi bersabda kembali, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya,
Kalau tidak aku tenangkan dia, dia akan terus merintih sampai hari kiamat karena kerinduannya kepada nabi tersebut. Nah, dari sini kita melihat bagaimana Nabi memberikan kepada pohon ini surga kemudian. Tapi nggak tahu dalam kisah ini beneran pohon kurmanya itu di surga atau masih di situ. Karena dikatakan kan menghibur. Karena kalau nggak dihibur nanti dia nangis sampai hari kiamat. Kan kayak gitu. Tapi yang saya bingung sih sebenarnya emangnya di surga masih ada makan dan minum. Maksudnya kan ini pohon dikasih surga. Kemudian makan kurma bagi penghuni surga kan. Tapi saya nggak tahu ya. Itu urusan Anda. Yang saya mau tekankan adalah sepertinya kisah ini keliru Bapak ini jelaskan. Sepertinya. Tapi silakan teman-teman sendiri yang memiliki hak untuk menjelaskannya. Saya jadi berpikir kalau kisah ini aja bisa salah ya. Misalnya bukan kisahnya yang salah. Bapak ini menjelaskannya salah mengenai kisah ini. Jadi apakah dia bisa menjaga keotentikan dari kisah yang ada dalam hadis tersebut dengan cara menghafal? Saya rasa bisa salah juga gitu kan. Tapi inilah yang saya bilang bahwa cerita kisah itu keotentikannya akan bisa tetap utuh ketika dituliskan, bukan dihafal. Kisah tersebut ada di dalam hadis ya, Bukhari nomor 2095, disebutkan dalam Riyadh As-Salihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Silakan teman-teman nanti cek sendiri ke dalam hadisnya. Tapi yang saya mau tekankan bahwa ternyata apa yang disampaikan Bapak ini tidak sesuai ya. Artinya harusnya pohon yang menangis. Yang kedua, kalau saya memiliki hak jawab, saya akan bilang begini. Bahwa mujizat dari Yesus itu lebih luar biasa ketimbang hanya menenangkan pohon yang menangis, atau ketimbang dengan membuat pohon tersebut menangis atau membuat mimbar menangis. Karena di dalam Al-Quran sendiri justru Yesus itu dia membuat sebuah burung dan kemudian burung itu dihidupkan. Yang artinya dia menciptakan burung dari bahan tanah liat. Ini luar biasa dan bahkan tidak ada nabi-nabi lain yang bisa membuat mujizat seperti Yesus. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Di dalam Al-Maidah 110. Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa yang bisa menciptakan sesuatu itu hanya Allah kan. Nah, Yesus ini ternyata tercatat dia bisa menciptakan dari tanah liat seekor burung, bahkan burungnya hidup dan terbang. Hal ini sebenarnya sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus menciptakan, menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, dan memang di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Yesus membuat burung dan membuatnya terbang. Jadi ini mujizat luar biasa yang kalau kita lihat tidak pernah dibuat oleh nabi-nabi yang sebelumnya dan sesudahnya. Karena paling mentoknya adalah membangkitkan orang yang mati. Dan kemudian orang yang mati tersebut bangkit hidup walaupun pada akhirnya mati lagi. Tapi pada akhirnya mereka bangkit dari kematian. Berbeda dengan Yesus yang mana dia bangkit tidak mati lagi. Jadi inilah yang bisa saya tekankan bagaimana mujizat Yesus itu bukan mujizat yang remeh-remeh atau cuman mujizat yang ece-ece. Mujizatnya luar biasa banget. Menciptakan dan membuat benda yang mati hidup. Yang ketiga, Bapak ini juga mengatakan bahwa nabinya bisa membuat mujizat semua nabi sebelumnya. Tapi yang jelas ada satu hal yang benar-benar tidak bisa dibuat oleh nabi manapun dan siapapun, yaitu bangkit dari kematian dan kemudian dia tidak mati lagi, malahan dia naik ke surga dan hidup sampai saat ini, dan dia akan datang kembali pada akhir zaman. Ini yang harus diingat, tidak ada satupun nabi yang melakukan hal ini seperti yang dilakukan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Di sini dikatakan Yesus benar-benar bangkit. Jadi bukan Yesus bangkit kemudian mati lagi seperti Lazarus, seperti juga yang dibangkitkan Elia, tapi Yesus bangkit dan terus-terus bangkit sampai saat ini. Dan ini mujizat luar biasa yang tidak pernah dibuat nabi manapun. Jadi kalau membandingkan, mujizat yang ini lebih hebat saat ini, mujizat yang lebih hebat dari ini, tidak ada satu mujizat pun yang melebihi kehebatan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Paham sampai sini? Tapi kita harus tahu bahwa ketuhanan Yesus tidak hanya dilihat dari mujizatnya. Kalau mujizat, nabi-nabi lain juga bisa membuat mujizat itu. Tetapi ketuhanan Yesus dilihat dari statementnya, tindakannya, dan pengakuannya yang mengatakan bahwa dirinya itu lebih dari manusia biasa. Dia sama dengan Allah. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 21-24 ya dikatakan situ, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan kata dikehendakinya. Ada beberapa nabi yang bisa membangkitkan orang dari kematian, tapi paling dalam kehidupannya hanya membangkitkan satu orang saja, dan tidak membangkitkan, kamu mati, aku bangkitkan kamu, aku bangkitkan kamu. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Artinya nggak suka-suka. Nggak bisa dia pengen bangkitkan kemudian bangkit dan lain-lain. Hanya kasus-kasus tertentu yang Tuhan pakai untuk membangkitkan orang. Yesus berbeda. Dia bisa membangkitkan orang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Ya, Yesus mau bangkitkan siapapun dia bisa. Dia bangkitkan Lazarus, dia bangkitkan dirinya sendiri, dan dia bisa bangkitkan semua orang yang dia kehendaki, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Dan 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yang artinya seluruh penghakiman di akhir zaman diberikan pada Yesus, tidak diberikan kepada yang lain. Karena apa? Allah Bapa percaya sepenuhnya pada Allah Anak. Dan inilah yang disampaikan dalam ayat ini. 23, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini Yesus menyamakan dengan Allah. Hormat yang diberikan pada Bapa Allah itu sama harus diberikan penghormatan pada Anak. Sama. Tidak ada satupun nabi yang boleh menyamai Allah. Benar gak? Karena dikatakan kan tidak ada Allah lain selain Allah Yahweh, hukum Taurat yang pertama. Tapi di sini Allah Bapa justru dihormati harus sama dengan menghormati Allah Anak. Ini bagaimana tingkatnya sama ya. Kalau nabi kan di bawah, wakilnya Tuhan saja di bumi. Tetapi Allah Anak Yesus sama seperti Allah Bapa. Di ayat 25 dan 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dikatakan lagi di situ, Allah Anak sama dengan Allah Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, dan juga Yesus yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia berkuasa atas hidupnya, dirinya sendiri. Tidak ada nabi satupun yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalau Tuhan mau ambil nyawanya bisa aja sewaktu-waktu. Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Nah, inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan melalui pengakuan Yesus sendiri. Ada pengakuan Yohanes, ada pengakuan Allah Bapa sendiri mengenai Yesus. Jadi kalau mencari kesaksian tentang Yesus adalah Allah, itu banyak banget dalam Alkitab, paham ya? Jadi apakah Nabi Anda pernah mengklaim dirinya sama seperti Allah? Kan enggak. Jadi kalau dibilang lebih layakkan Nabi Anda menjadi Tuhan, ya jelas enggak. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan karena dia sendiri yang mengatakannya. Menyatakan dirinya kepada umatnya.
bukan orang Kristen yang mengangkatnya jadi Tuhan. Inilah hak jawab saya karena ada tuduhan semacam itu. Dan saya sebagai orang Kristen berhak untuk menjawab hal tersebut. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti channel ini. Dan mudah-mudahan semuanya terberkati dan semakin mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini undur diri. God be with you all.